Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bunga Sela Safira, NIM 2021533154, kelas D, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi web yang saya buat untuk sistem informasi penjualan rajutan aneka mode online. Yang pertama adalah rancangan sistem dan alur proses bisnis. Rancangan sistem adalah untuk memecahkan masalah tersebut pada perangkat lunak yang sedang dikembangkan. 8 mode penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama ada analisis sistem, digunakan untuk mengumpulkan sistem informasi user. Dengan hasil analisis ini dapat menentukan fungsi yang harus ada di dalam aplikasi ini dan memantau pergerakan aplikasi saat digunakan. Kemudian yang kedua adalah rancangan sistem. Penentuan alur aplikasi saat pengoperasian dan dilakukan pemodelan sistem dengan menggambarkan proses alir data aplikasi. Dan jika perancangan sistem dari perangkat lunak dimulai dari perancangan aplikasi dan komponen. Yang ketiga adalah pembangunan sistem. Pengimplementasian dari analisis dan rancangan sistem di atas, pembuatan program serta menggabungkan komponen aplikasi agar menjadi kesatuan yang utuh dalam aplikasi rajutan aneka mode. Kemudian yang keempat adalah uji coba sistem. Tahap akhir dari pembuatan sistem informasi penjualan dan penjualan rajutan aneka mode. Yang terakhir adalah pembuatan laporan makalah dokumentasi. Kemudian alur proses bisnis. Yang pertama adalah pelanggan mengakses www.rajutananekamudu.com. Kemudian pelanggan mengisi identitas di form tercantum dan login sebagai pelanggan. Yang ketiga, setelah login pelanggan akan mendapatkan tampilan macam-macam produk rajutan dan pelanggan memilih produk yang diinginkan dari jumlah, size, dan warna produk. Yang keempat, data pesanan pelanggan akan masuk di akun karyawan. Yang kelima, karyawan login di web yang sama sebagai karyawan. Yang keenam, karyawan akan mengonfirmasi pesanan pelanggan dan segera memprosesnya. Yang ketujuh, karyawan akan memberi konfirmasi ke pelanggan lewat web bahwa pesanan sedang diproses dan pemberi data pembayaran yang harus dibayar secara transfer bank. Kemudian yang ketujuh adalah set. Kemudian yang ke-8 adalah setelah ditransfer, pembayaran akan muncul data pesanan. Kemudian yang ke-9, karyawan memberi konfirmasi pembayaran ke pelanggan dan produk akan dikirim. Setelah itu ada FOD atau Flow of Document, alat pembuatan model yang memungkinkan professional system untuk menggambarkan sistem sebagai salah satu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan alur data baik secara manual maupun secara komputerisasi. Berikut ada data pelanggan dan karyawan. Yang pertama adalah Yang pertama adalah pelanggan login ke web, kemudian pelanggan login sebagai pelanggan menginputkan datanya, kemudian sudah masuk data pelanggan, kemudian pelanggan memilih produk. Jika dibatalkan, maka ini adalah terserah dengan pelanggannya tersendiri. Jika setuju untuk memesan, maka karyawan akan login di web yang sama sebagai karyawan, kemudian mengisi data karyawan. Setelah itu mengkonfirmasi pesanan pelanggan, kemudian memproses pesanan. Kemudian karyawan memberikan konfirmasi pemesanan ke pelanggan. Setelah itu, pelanggan mendapatkan data pembayaran, kemudian pelanggan mentransfer pembayaran. Setelah itu, muncul data pesanan otomatis di web. Setelah data pesanan muncul di pelanggan, maka karyawan akan mengkonfirmasi pembayaran. Setelah itu, mengirimkan produk, dan karyawan akan mengkonfirmasi pembayaran itu diberikan kepada pelanggan. Setelah itu, produk diterima, ujian selesai. Yang ada diagram konteks. Diagram ini menggambarkan entiti luar, yaitu user umum, pelanggan, dan admin. Sedangkan member hanya dapat untuk login ke web dan melakukan order barang yang sudah diinputkan. Dalam konteks diagram tersebut ada 4 eksternal interaktor, yaitu admin, pemilik, karyawan, dan pelanggan. Yang pertama ada pelanggan. Pelanggan ke sistem memasukkan data pesanan, data pelanggan, dan konfirmasi pembayaran. Sistem ke pelanggan, hasil produk, status pengiriman, data pembayaran, dan konfirmasi pemesanan. Kemudian sistem ke karyawan adalah data pemesanan dan konfirmasi pembayaran. Dan karyawan ke sistem, konfirmasi pembayaran, data pelanggan, dan data pengiriman. Jika sistem ke admin adalah data pelanggan, data produk, data karyawan, dan admin ke sistem adalah laporan pendapatan, laporan admin, dan stok produk. Dan jika sistem ke pemilik hanya stok produk dan laporan penjualan.
Sedangkan member hanya dapat untuk login ke web dan melakukan order barang yang sudah ditentukan. Dalam konteks diagram tersebut, bedakan level user yang akan berpengaruh pada batasan layanan sistem. Kemudian ada DFD atau Data Flow Document, gambaran berbagai alur proses yang terjadi dalam sistem hasil kerja ini. Data ini sangat berguna untuk penyusunan dan perancangan sistem terstruktur. Yang pertama ada pengecekan stok barang yang dilakukan oleh admin, kemudian proses transaksi penjualan yang dilakukan oleh karyawan dan pelanggan. Dari karyawan ke transaksi penjualan adalah konfirmasi data pembayaran dan data pengiriman. Jika transaksi penjualan ke karyawan adalah data pemesanan dan konfirmasi pembayaran. Untuk ke pelanggan, pelanggan ke transaksi penjualan adalah pembelian barang, pemesanan barang, dan pembayaran barang. Dan transaksi penjualan ke pelanggan adalah konfirmasi pembayaran dan bukti pembayaran. Setelah itu, yang terakhir adalah laporan. Laporan penjualan, laporan stok produk ke pemilik. Setelah itu ada HIPO atau Hierarchy Input Process Output. Merancang dan dikembangkan secara khusus untuk menggambarkan suatu struktur bertingkat guna memahami fungsi-fungsi dari model-model suatu sistem. Jadi disebut HIPO, Sistem Informasi Penjualan Rajutan Aneka Mode Online. Pertama adalah memasukkan data, login, pemesanan produk, dan kembali pembayaran dan pengiriman. Yang terakhir ada desain input dan output. Pertama ada desain untuk login. Tampilan halaman login dalam sistem ini dibagi menjadi 3, yaitu login untuk pelanggan, login untuk karyawan, dan login untuk admin. Yang pertama adalah tampilan halaman depan jika web dibuka. User akan memilih login dari mana mereka akan masuk ke web. Jika pelanggan memilih login pelanggan, jika admin login admin, dan jika karyawan login karyawan. Ini akan tampil jika memilih login pelanggan. Terdapat registrasi pelanggan, nama, nomor telepon, alamat, email, password, kemudian klik registrasi. Kemudian yang ini halaman akan tampil jika kita memilih login karyawan. Terdapat username, password, kemudian submit. Dan terakhir adalah login username dan login jika memilih login ke admin, dapat username, password, dan akses admin tersebut, kemudian submit. Kemudian yang kedua adalah desain form data. Desain untuk menambahkan data karyawan, data pelanggan, dan pemesanan produk. Form data untuk data karyawan, data pelanggan, data pembayaran, data pemesanan, dan data pengiriman seperti pada gambar yang ini. Pertama adalah tampilan halaman karyawan. Terdapat dashboard, data pesanan, data pembayaran, dan data pengiriman. Kemudian yang kedua ini adalah tampilan halaman untuk admin. Terdapat stok produk dan data materi yang berisi data pelanggan dan data karyawan. Mungkin yang ketiga ini adalah tentang tampilan halaman jika ingin memilih produk rajutan. Terdapat gambar, warna, jumlah, dan pesanan. Kemudian yang keempat adalah gambar tampilan halaman jika sudah tampilan halaman karyawan jika ingin mengkonfirmasi pesanan pelanggan. Dan yang terakhir adalah data pembayaran yang akan diberikan ke pelanggan jika sudah memesan dan ingin membayarnya. Kemudian yang data pembayaran. Data pembayaran adalah untuk data pembayaran ini adalah untuk tampilan halaman jika pelanggan ingin membayar produk pesanan. Dan yang konfirmasi pembayaran sekarang adalah pilihan untuk pelanggan jika ingin membayar transfer bank ataupun tunai. Kemudian jika sudah selesai, pelanggan bisa memilih bank. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.